Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat yang mendengarkan ini masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis pembersih noda multifungsi. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya membangun dan mengembangkan bisnis pembersih noda multifungsi. Nah, di video kali ini akan kami jawab lengkap semua pertanyaan UMKM yang masuk. Dan buat kalian nih yang penasaran dan punya bisnis pembersih noda multifungsi, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Rid Sarahiri Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami Race, apa sih itu produk pembersih noda multifungsi? Jadi sahabat, produk pembersih noda multifungsi ini adalah jenis produk pembersih yang dirancang untuk menghilangkan berbagai jenis noda di berbagai permukaan, baik di rumah, kendaraan, maupun perlengkapan pribadi. Nah, disebut multifungsi ini karena satu produk ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembersihan, tidak hanya terbatas pada satu jenis noda atau permukaan saja. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa sih keunggulan utama dari produk pembersih noda multifungsi ini dibandingkan dengan pembersih biasa? Jadi sahabat, produk pembersih noda multifungsi ini memiliki keunggulan karena bisa digunakan di berbagai permukaan seperti kain, keramik, kayu, kaca, hingga interior mobil ataupun dapur. Nah, selain itu mampu menghilangkan berbagai jenis noda seperti minyak, tinta, makanan, jamur, hingga kerak air. Bentuknya yang praktis seperti spray atau gel ini membuatnya efisien tanpa perlu banyak produk berbeda untuk berbagai keperluan. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah bisnis pembersih noda multifungsi ini merupakan peluang yang bagus untuk pemula? Ya, jawabannya sahabat, sangat bagus. Nah, produk pembersih noda multifungsi ini memiliki pasar yang luas karena dibutuhkan di rumah tangga, kendaraan, hingga perkantoran. Karakteristika ini yang serbaguna, praktis, dan efisien ini menjadikan solusi favorit bagi banyak orang. Nah, bagi pemula, bisnis ini relatif mudah dijalankan karena bahan bakunya yang bisa diracik sendiri dengan panduan yang tepat tentunya ya, margin keuntungan yang tinggi, dan juga bisa dipasarkan secara online maupun offline. Nah, dengan kemasan menarik dan strategi pemasaran yang tepat nih, produk ini bisa cepat dikenal dan juga dibutuhkan. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja sih contoh penggunaan produk pembersih noda multifungsi ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi sahabat, produk ini sangat praktis digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti membersihkan noda kopi di sofa, menghilangkan bekas minyak di dapur, membersihkan dashboard mobil, mengatasi jamur di dinding kamar mandi, hingga menghapus spidol permanen di meja. Nah, satu produk ini bisa digunakan untuk banyak situasi sehingga lebih hemat dan juga efisien tentunya. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah bisnis pembersih noda multifungsi ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa saja sih target pasarnya dan apa saja keunggulannya? Sahabat, jawabannya adalah iya. Bisnis pembersih noda multifungsi ini sangat bisa dimulai dari rumah dengan modal kecil dan peralatan yang sederhana ya. Target pasar yang luas, mulai dari ibu rumah tangga, pemilik kendaraan, pelaku usaha kuliner, laundry, hingga perkantoran. Nah, keunggulannya ini terletak pada fungsinya nih yang serbaguna, efektif menghilangkan berbagai jenis noda, serta praktis digunakan di banyak permukaan. Produk ini juga bisa dikemas menarik dan dijual secara online, menjadikannya peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pemula. Next pertanyaan, Kamil HC, seperti apa sih bentuk dan kandungan utama dari produk pembersih noda multifungsi ini? Jadi sahabat, produk pembersih noda multifungsi ini umumnya itu hadir dalam bentuk semprotan atau spray, gel, ataupun cairan konsentrat, sehingga mudah digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kandungan utamanya ini biasanya meliputi bahan aktif pembersih atau surfaktan untuk mengangkat noda, enzim untuk memecah kotoran organik,
organik, serta essential oil atau bahan alami seperti lemon, eukaliptus, atau cuka untuk memberi aroma segar dan fungsi antibakteri. Nah, kombinasi ini membuat produk efektif membersihkan tanpa merusak permukaan. Next pertanyaan, Kamera C, lalu bagaimana sih cara membuat pembersih noda multifungsi ini secara sederhana di rumah? Oke sahabat, nah kamu bisa membuat pembersih noda multifungsi ini di rumah dengan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan ya. Kamu bisa membuat pembersih noda multifungsi sendiri di rumah dengan bahan sederhana, misalnya nih 500 ml air hangat, 100 ml cuka putih, 2 sendok makan baking soda, 1 sendok teh sabun cuci piring, dan 10 tetes essential oil ataupun lemon atau tea tree. Nah, cukup campurkan air dan cuka dalam botol semprot, tambahkan baking soda perlahan, lalu masukkan sabun dan essential oil. Kocok perlahan hingga tercampur, semprotkan ke noda dan diamkan 1 hingga 2 menit lalu lap bersih. Aman, murah, dan efektif untuk meja, lantai, kaca, dapur, dan juga kain. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis pembersih noda multifungsi yang ada? Oke sahabat, pembersih noda multifungsi ini tersedia dalam berbagai jenis berdasarkan bentuk dan fungsinya ya. Pertama itu adalah spray atau semprotan. Ini paling praktis, tinggal semprot dan juga lap. Nah, cocok nih untuk permukaan meja, kaca dapur, dan juga kain. Lalu ada gel. Nah, ini lebih kental, efektif untuk noda membandel seperti kerak ataupun lemak di dapur dan juga kamar mandi. Yang ketiga ada cairan konsentrat. Ini harus diencerkan sebelum digunakan ya. Contohnya nih cocok untuk penggunaan dalam jumlah besar seperti laundry ataupun cleaning service. Keempat, ada tisu pembersih atau wipes. Nah, ini praktis untuk bepergian atau pembersihan cepat, misalnya membersihkan dashboard mobil ataupun tangan. Yang kelima, ada bubuk pembersih. Nah, umumnya ini digunakan untuk lantai, toilet, atau area kasar yang memerlukan gosokan kuat. Nah, setiap jenis ini punya keunggulan masing-masingnya dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna atau target market kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis pembersih noda multifungsi ini? Berapa kira-kira modal dibutuhkan? Dan peralatan apa saja yang diperlukan? Oke sahabat, langkah awal di dalam memulai bisnis pembersih noda multifungsi ini dimulai dengan riset pasar dulu ya. Lalu uji coba resepnya dan menentukan target konsumennya. Nah, dengan modal awal itu sekitar 500 hingga 1.500.000 tergantung ya pada skala produksi kalian, menggunakan peralatan sederhana seperti botol semprot, kemudian gelas ukur, sendok takar, corong, stik pengaduk, ember pencampur, serta label dan juga alat cetak kemasan yang semuanya bisa dijalankan dari dapur rumah. Asalkan fokus pada kualitas, tampilan produk yang menarik, dan promosi online yang efektif. Next pertanyaan, Kamera C, lalu bagaimana sih cara menentukan formula pembersih noda multifungsi yang tepat dan apa saja sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Oke sahabat, nah menentukan formula pembersih noda multifungsi yang tepat ini perlu disesuaikan ya dengan jenis nodanya dan permukaan yang akan dibersihkan. Dengan mengkombinasikan bahan aktif seperti surfaktan untuk mengikat kotoran, enzim untuk memecah noda organik, serta bahan alami seperti cuka, lemon, atau essential oil sebagai antibakteri dan juga pemberi aroma. Nah, di dalam proses produksinya penting nih untuk menjaga proporsi bahan agar tetap efektif namun aman. Memastikan juga kebersihan alat dan tempat produksinya, menggunakan kemasan yang higienis dan kedap udara, serta mencantumkan label yang jelas berisi komposisi, cara pakai, dan juga tanggal produksi. Nah, uji coba berkala dan masukan dari pengguna juga membantu menyempurnakan kualitas produknya sebelum dipasarkan secara luas. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih yang perlu diperhatikan di dalam produksi, pengujian, dan pengemasan pembersih noda multifungsi ini? Jadi sahabat, di dalam produksi pembersih noda multifungsi ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kebersihan alat dan tempat produksinya, lalu takaran bahan yang tepat, serta penggunaan bahan yang aman dan tidak merusak permukaan ya. Nah, pada tahap pengujian juga, pastikan produk ini diuji pada berbagai jenis noda dan permukaan untuk menilai efektivitas dan juga keamanannya, serta nih, pastikan juga tidak menimbulkan iritasi atau bau menyengat yang mengganggu. Nah, sedangkan di dalam pengemasan nih, gunakan wadah yang kuat dan kedap udara ya. Pastikan label itu mencantumkan komposisi, cara pakai, dan tanggal produksinya, serta buat desain kemasan yang menarik ya, agar dipercaya oleh konsumen dan juga siap dipasarkan. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih strategi pemasaran efektif? Bagaimana cara membangun brand? Dan apa saja hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga jual produk pembersih produk noda multifungsi ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif ini untuk produk pembersih noda multifungsi ini meliputi pertama, promosi melalui media sosial, membuat video demonstrasi penggunaan produk, memberikan tester ataupun sampel gratis, serta menjalin kerjasama dengan reseller ataupun mitra UMKM. Nah, untuk membangun brand, fokuslah pada
pada nama yang mudah diingat ya, desain kemasan yang profesional, klaim manfaat yang jelas seperti aman dan serbaguna atau alami, dan juga testimoni pelanggan ini sebagai bukti kualitas produk. Nah, di dalam menentukan harga jual, pertimbangkan juga biaya produksinya, biaya kemasan, laba yang wajar, dan harga pasar pesaingnya. Harga juga harus sesuai nih dengan segmen pasar yang dituju, misalnya kelas menengah dengan kemasan ekonomis atau premium dengan bahan organik dan juga desain eksklusif. Transparansi, kualitas, atau pelayanan yang baik akan memperkuat citra brand kamu. Next pertanyaan, Kamera C. Lalu bagaimana sih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online, serta strategi apa saja agar pembersih noda multifungsi ini dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, pilihlah platform jualan online yang sesuai dengan target pasar kalian seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada untuk menjangkau konsumen umum, Instagram dan TikTok untuk pemasaran visual dan edukasi, serta WhatsApp dan marketplace lokal untuk penjualan langsung. Nah, jika ingin tampil lebih profesional, kamu juga bisa membuat website ataupun landing page sendiri agar produk pembersih noda multifungsi ini dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen. Gunakan juga nih strategi seperti menampilkan video demo yang menunjukkan hasil nyata, menyertakan testimoni pelanggan dan review jujur, lalu membuat desain kemasan yang menarik dan informatif, rutin juga mengunggah konten edukatif seputar kebersihan, berkolaborasi dengan influencer mikro ataupun pelaku UMKM lainnya, serta menawarkan garansi kepuasan atau program coba gratis. Nah, konsistensilah dalam menjaga kualitas, pelayanan, dan komunikasi akan menjadi kunci utama di dalam membangun bisnis kalian. Next pertanyaan, Kamera C. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis pembersih noda multifungsi ini? Jadi sahabat, untuk kalian mendapatkan pelanggan tetap ya, jaga kualitas produknya, beri layanan yang ramah dan cepat, serta tawarkan juga diskon atau bonus untuk pembelian ulang. Lakukan follow up dan minta testimoninya untuk membangun kepercayaan. Nah, di dalam kerjasama dengan reseller, siapkan juga harga khusus, materi promosi, pelatihan produk, dan juga sistem yang jelas nih agar saling menguntungkan. Jika ada keluhan, tanggapi dengan cepat, dengarkan dengan empati, dan beri solusi seperti ganti produk ataupun refund. Nah, penanganan yang baik ini justru bisa membuat pelanggan itu makin loyal. Next pertanyaan, Kamera C. Lalu apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk pembersih noda multifungsi ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini penting ya untuk melindungi isi produk, membuatnya tahan lama, dan menarik minat pembeli. Gunakan botol plastik PET ataupun HDPE yang kuat, ringan, dan tahan bahan kimia, serta sprayer yang mudah digunakan ya. Pastikan juga nih label mencantumkan nama produk, fungsi, komposisi, cara pakai, peringatan, isi bersih, tanggal produksi dan kadaluarsa, serta nama dan kontak produsen. Nah, label yang jelas ini dan desain yang menarik itu akan membuat produk lebih dipercaya dan mudah digunakan oleh konsumen. Next pertanyaan, Kamera C. Lalu bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat di dalam kemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis pembersih noda multifungsi ini? Jadi sahabat, ukuran kemasan ini disesuaikan ya dengan target pasar kalian. Seperti ini, 100 ml untuk tester, 250-500 itu untuk rumah tangga, ataupun 1 liter untuk refill. Nah, agar hemat, gunakan kemasan standar ya, beli grosir dan sesuaikan dengan label kalian. Untuk mencegah bocor, pilih botol yang berkualitas, pastikan tutupnya rapat, lakukan uji coba dulu kebocoran, dan gunakan juga seal ataupun plastik sering untuk pengemasannya. Next pertanyaan, Kamera C. Lalu bagaimana sih strategi pemasaran efektif nih untuk memulai dan mengembangkan bisnis pembersih noda multifungsi ini, dan apa saja tipsnya? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini dapat kalian mulai dengan mengenalkan produk melalui media sosial ya, seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Dilengkapi juga dengan video demo yang menarik, testimoni pelanggan, dan promo peluncuran. Nah, kepercayaan konsumen ini bisa dibangun melalui kemasan yang profesional, label yang informatif, dan pelayanan yang cepat. Nah, untuk pengembangan, manfaatkan juga nih kerjasama dengan reseller ataupun dropshipper. Ikuti bazar UMKM dan rutin buat konten edukatif. Fokuslah pada nilai manfaat produk, konsistensi branding dan juga layanan, dan juga gunakan ulasan pelanggan ini sebagai promosi kalian. Serta jangan ragu ya memberikan sampel gratis ataupun garansi kepuasan. Kombinasi antara konten menarik, pelayanan ramah, dan produk berkualitas ini akan membantu bisnismu itu tumbuh lebih cepat dan juga dipercaya oleh pasar. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C. Lalu apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha pembersih noda multifungsi ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan bahwa usaha itu berjalan sah, legal, dan juga dipercaya oleh konsumen. Nah, yang dibutuhkan ini adalah namanya izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, dan juga label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah, perlu sahabat ketahui ya, PKRT ini adalah mencakup produk seperti sabun dan juga pembersih, dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil uji lab,
formulasi, label, serta data usahanya. Nah, proses PKRT ini biasanya itu makan waktu sekitar 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan, asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi ya, berkisar antara 2-10 juta tergantung dari skala usaha dan juga pendampingannya. Nah, tanpa legalitas nih, produk itu bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Kalian nggak mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis pembersihan noda multifungsi ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena membedakan produk Anda dari pesaing, lalu membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan identitas yang mudah diingat. Nah, dengan merek yang kuat nih, produk Anda itu tidak hanya dilihat sebagai pembersih biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Branding yang konsisten, mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi itu membantu menciptakan kesan yang profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Merek yang kuat itu juga membuka peluang kerjasama, repeat order, dan ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Nah, selain itu sahabat, merek ini juga merupakan syarat nih untuk memperoleh izin edar PKRT tadi. Maka UMKM ini perlu memiliki sertifikat merek haki ataupun bukti pendaftarannya, karena memang sertifikat haki itu terbitnya 1 sampai dengan 2 tahun. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih desain kemasan penting di dalam bisnis pembersihan noda multifungsi ini dan apa saja jenisnya? Oke sahabat, desain kemasan ini sangat penting ya, karena menjadi kesan pertama yang dilihat oleh konsumen, mencerminkan kualitas dan profesionalisme serta identitas merek kalian. Nah, kemasan yang menarik ini dapat meningkatkan daya tarik produk di rak, membedakan dari kompetitor, serta memperkuat kepercayaan dan juga loyalitas pelanggan. Nah, jenis kemasan yang umum digunakan nih dalam bisnis pembersihan noda multifungsi ini meliputi ada botol spray plastik itu PET atau HDPE yang praktis, lalu ada pouch refill ini yang ekonomis dan juga ramah lingkungan, serta botol flip top ataupun tutup ulir untuk gel ataupun cairan konsentrat. Nah, serta kemasan mini atau travel size untuk tester ataupun pemakaian pribadi. Nah, sahabat, desain kemasan yang baik ini bukan hanya menarik tetapi juga fungsional, aman digunakan dan mudah dibawa, sehingga menjadikan produk ini lebih unggul dan dipercaya oleh konsumen. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih pembersihan noda multifungsi ini penting dan apa saja contoh merek yang tersedia di pasaran? Jadi sahabat, pembersihan noda multifungsi ini penting ya, karena mampu mengatasi berbagai jenis noda di banyak permukaan hanya dengan satu produk, sehingga lebih praktis, efisien, dan juga hemat biaya tentunya. Nah, produk ini sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga dan kendaraan hingga usaha seperti laundry, kuliner, dan juga perkantoran pastinya. Nah, beberapa merek yang tersedia di pasaran nih antara lain kalian pasti kenal Mr. Muscle Multipurpose Cleaner, Wipol All Purpose Cleaner, Superpel Multi Surface, Clean Spray Serbaguna, dan juga Natural Spray Cleaner berbahan alami. Nah, setiap merek ini memiliki keunggulan tersendiri seperti adanya kandungan bakteri, kemudian aroma menyegarkan, hingga bahan yang aman untuk keluarga dan juga ramah lingkungan. Nah, sahabat, ini adalah berikut beberapa produk pembersihan noda multifungsi yang sudah terdaftar haki dan juga sudah ada izin edar PKRT Kemenkesnya ya. Di sini kalian lihat ya, Mr. Masker sudah terdaftar haki dan juga sudah ada PKRT-nya. Bentuknya adalah plastik ya dengan semprotan atau spray sahabat. Selanjutnya ada lagi sahabat, ini pembersih serbaguna dari mereknya Wipol. Di sini kalian bisa lihat sudah terdaftar hakinya juga, sudah terdaftar juga izin edar PKRT-nya sahabat. Ukurannya di sini 500 ml, keterangan Wipol pembersih serbaguna. Nah, kalian nanti lihat aja contoh-contohnya dari produk-produk yang sudah beredar. Nah, kalian amati, tiru dan modifikasi. Nah, kemudian ada lagi sahabat, ini mereknya Celing. Ini sudah terdaftar haki juga, kemudian sudah ada PKRT Kemenkesnya. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk hakinya ini produk pembersih itu masuk kode kelasnya kode kelas 3 ya sahabat, jangan lupa. Kemudian untuk PKRT-nya itu kode kelasnya 2. Nah, haki itu adalah dari Kementerian Hukum. Kalau untuk PKRT ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi kelasnya beda masing-masing karena beda sistemnya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu emang apa saja sih jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Jadi sahabat, produk PKRT adalah produk perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini wajib memiliki legalitasnya agar aman, sah, dan juga legal dipasarkan ya. Nah, legalitas yang diperlukan ini untuk menjamin keamanan dan konsumen serta kelancaran di dalam distribusi produknya di pasar. Nah, berikut nih sahabat beberapa kategori produk dengan izin edar PKRT yang wajib. Nah, di sini ada 6 kategori produk ya, mulai dari tisu dan
dan kapas, sabun cuci, pembersih, perawatan bayi dan ibu, serta antiseptik, desinfektan, dan juga pewangi. Nah, masing-masing kategori ini mempunyai beberapa contoh produk sahabat. Misalnya untuk tisu dan kapas ini produknya ada subkategori kapas kecantikan, tisu basah, cotton bud, tisu kapas, tisu wajah, tisu toilet, dan juga kertas wajah. Lalu untuk kategori sabun cuci nih ada deterjen, baik itu bubuk atau cair, enzim cuci, sabun cuci batang, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain. Untuk kategori pembersih nih, produknya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca mebel, karpet, pembersih motor, mobil, pembersih kayu, pembersih logam, pembersih air, pembersih lantai, pembersih kloset, pembersih porselen, penghilang noda, multiguna, dan juga sabun cuci tangan. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, dan produk perawatan lainnya. Lalu untuk antiseptik dan desinfektan juga, ini produknya antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan juga antiseptik desinfektan lainnya. Untuk kategori pewangi, produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya sahabat. Nah, ini adalah kategori produk yang wajib memiliki izin edar PKRT sebelum kalian pasarkan. Agar apa? Agar menjamin keamanan konsumen, kelancaran saat distribusi produk pasar. Kalian mau kan produknya aman saat dipasarkan? Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja sih syarat agar dapat sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT nih ya, UMKM itu perlu memiliki akun OSS badan usaha nih, boleh itu PT, CV, ataupun PT perorangan minimal. Karena nanti pendaftaran ini akun legal ke Kemenkes ini melalui PB Unku di dalam sistem OSS. Menyiapkan desain kemasan produk, sertifikat paten merek haki, ataupun bukti pendaftarannya, selalu stempel nama perusahaan, dan juga mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji laboratorium produk jadi. Ini pengujian juga dapat kalian lakukannya di laboratorium kesehatan setempat di daerah kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja sih syarat dokumen untuk pengajuan PKRT ini? Kalau saya masih produk rumahan, apakah bisa PKRT juga? Jadi sahabat, jawabannya adalah bisa, karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan juga produk yang masih kecil ya. Yang terpenting syarat dokumen terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT-nya terbit. Nah, persyaratan izin edar PKRT ini baru dibagi menjadi dua, yaitu ada persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis, yang nanti dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Data administrasi. Lalu kedua, ada formulir AA, ini berisi formula dan juga prosedur pembuatan. Yang ketiga, formulir BB, ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah. Yang keempat, formulir CC, ini berisi spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi. Yang kelima, formulir DD, ini berisi kegunaan dan juga contoh. Dan yang keenam adalah persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada contoh sertifikat PKRT? Oke sahabat, ada jawabannya ya. Berikut gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT yang bisa kalian lihat ada di layar ya. Di sini PB Unku ada nomornya, lalu itu adalah keterangan Kemenkes RI PKD. Nah, itu adalah nomor izin edar PKRT kalian. Kemudian ada nama dagang mereknya, nama produknya, kategori produknya, subkategori jenis produknya, bentuk sediaannya apakah cair ataukah gel atau lainnya, lalu kemasannya apakah botol, pos dan lainnya. Lalu ada nama produsennya dan juga ada masa berlakunya. Nah, untuk PKRT ini masa berlakunya adalah 5 tahun ya sahabat. Jadi ketika kalian membuat satu kali, maka itu berlaku untuk 5 tahun. Jadi ini adalah investasi jangka panjang agar bisnis kalian aman, tenang, dan juga legal. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih jika produk PKRT itu memiliki beberapa kemasan? Jadi sahabat, jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasan dengan neto maksimal per kemasannya 3 ya. Jadi karena nanti ini akan muncul di dalam lampiran sertifikat PKRT-nya. Nah, contohnya seperti ini, kalian bisa lihat di layar ya. Nomor izin edarnya, nomor Kemenkes RI PKD. Nah, ini kemasannya ada pouch, botol, jerigen, dan drum. Nah, masing-masingnya ini punya ukuran. Pouchnya itu ada 3 ukuran, botolnya 3, jerigen 3, drum 3. Nah, ini kalian manfaatkan, kalian isi, walaupun belum produksi, isi saja sahabat, karena ini nanti akan muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada survei atau kunjungan offline di dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana jika sertifikat paten merek haki saya belum terbit? Oke sahabat, jadi tidak ada survei atau kunjungan offline ya, karena saat ini semua sistem pengajuan PB Unku ini di dalam hal ini PKRT dilakukan melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah, lalu jika sertifikat paten merek haki kalian belum terbit, nggak masalah ya. Yang penting kalian itu ada bukti tanda daftar merek haki
hakinya, lalu melampirkan surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kami Race, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil cek online PKRT ini? Jadi sahabat, jawabannya adalah bisa. Jadi jika nanti sudah terbit sertifikat PKRT-nya itu, maka nomor izin edar kalian itu dapat dicek secara online di link berikut ya, https://infoalkes.kemkes.go.id. Nah, nanti kalian pilih aja mau ceknya by nama, produk atau lainnya yang disesuaikan aja ya sahabat permintaan kalian. Nah, nanti setelah itu kalian klik cari, maka akan muncul seperti ini tampilannya sahabat. Jadi perlu diketahui bahwa saat ini semua perizinan yang masuk legal itu pasti bisa dicek secara online, baik itu PIRT, Haki, dan juga PKRT ini semua bisa dicek secara online. Kalau tidak terdaftar itu artinya belum didaftarkan secara legal. Next pertanyaan, Kami Race, ada nggak sih bisa berikan nggak contoh untuk penjelasan dari kemasan produk PKRT ini? Oke sahabat, ini kami akan jelaskan ya. Ini salah satu contoh penerapan nomor izin edar PKD atau PKRT dalam negeri. Ini ada nama mereknya, keterangan umum, barcode produknya, peringatan, kandungan bahan aktif, neto produknya, lokasi pelabelan, dan juga penjelasan lokasi produksi atau perusahaannya. Nah, jadi buat kalian nanti silakan kalian contek aja atau kalian amati tiru modifikasi dari contoh produk yang sudah beredar dan ada nomor PKD-nya. Nah, itu gunakan sebagai bahan kalian untuk membuat label kemasannya. Next pertanyaan, Kami Race, mengapa sih penting nih mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti OSS, AHU, ataupun Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha seperti sabun cuci baju itu bukan sekedar formalitas ya, tapi itu adalah langkah penting agar produkmu itu sah secara hukum, diakui pasar, dan juga dilindungi oleh negara. Dengan membayar PNBP tentunya, usahamu itu tercatat resmi dan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnis karena bisa dicek secara online ya sahabat. Nah, perlu diingat juga nih sahabat, legalitas seperti Haki itu berlaku 10 tahun, izin PKRT itu berlaku 5 tahun. Jadi ibarat bahasa mah kalian itu satu kali bayar berlakunya panjang sahabat. Jadi pastikan juga selalu diperbaharui ya agar bisnisnya itu tetap aman, sah, legal, profesional, dan juga bisa tumbuh secara berkelanjutan. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari sederhana tapi konsisten. Produksi dulu 5-10 liter pembersih noda multifungsi buatan sendiri di rumah. Gunakan bahan-bahan efektif namun aman seperti air distilasi, cuka putih, baking soda, dan juga essential oil lemon ataupun peppermint yang dikenal memiliki daya bersih sekaligus aroma yang menyegarkan. Lalu kemas cairan pembersih ini dalam botol semprot transparan ataupun botol daur ulang yang bersih, lalu dilengkapi dengan label sederhana tapi profesional. Pilih nama brand yang unik dan mudah diingat nih seperti contohnya Cleanova atau Multiglow agar mudah dikenali dan terasa terpercaya. Mulailah juga dengan uji coba ke orang terdekat, keluarga, tetangga, ataupun hingga pedagang kaki lima yang sering berurusan dengan noda memandal. Nah, dari mereka itulah nanti kamu akan mendapatkan masukan jujur sekaligus pelanggan awal yang loyal. Ambil foto produk di dapur, kamar mandi, ataupun area rumah yang sering kotor. Tunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah pemakaian. Gunakan cahaya alami agar kesan bersih dan segar terpancar jelas. Nah, foto inilah yang nanti akan menjadi wajah produkmu di dunia online. Ingat, meskipun dibuat dari rumah, kemasan rapi dan manfaat nyata, dan juga tampilan profesional ini akan jadi kunci untuk menarik perhatian para pembeli. Bahkan dari dapur kecil pun, kamu bisa membangun merek besar asal serius dan konsisten menjaga kualitasnya. Usaha pembersih noda multifungsi ini bisa dimulai dari rumah, dari botol-botol kecil, tetapi jangan biarkan mimpimu ikut kecil ya sahabat. Yang dilihat orang itu bukan cuma seberapa cepat noda hilang ataupun wanginya menyegarkan, tapi seberapa serius kamu membangun brand dan juga produk yang layak dipercaya. Legalitas itu mungkin terasa rumit di awal, seperti harus membersihkan lantai sebelum pel. Justru itulah langkah penting yang membuat bisnismu punya pijakan kuat. Kalau kamu ingin produkmu masuk ke etalase minimarket, toko perlengkapan rumah tangga, atau dipercaya pelanggan dari luar kota, maka izin usaha nih seperti NIB, Haki, izin dari PKRT, dan label yang sesuai dengan itu bukan sekedar formalitas, tapi itu adalah fondasi yang mengokohkan langkahmu. Karena produk tanpa legalitas itu seperti bersih-bersih dalam kegelapan, ada tapi sulit dilihat dan rawan disingkirkan. Nah sahabat, berani legal itu artinya berarti berani melangkah lebih jauh lagi.
Kamu bukan sekedar pembuat pembersih noda, kamu adalah bagian dari gaya hidup yang lebih bersih, praktis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Setiap botol yang kamu racik membantu seseorang menjaga rumah tetap higienis, peralatan tetap awet, dan memberi kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari. Kalau carian buatanmu itu bisa menghilangkan noda membandel dan bau tak sedap, maka legalitas itu bisa membersihkan jalanmu menuju pasar yang lebih besar dan juga resmi. Bayangkan, suatu hari nanti brandmu dikenal dan dipercaya oleh toko perlengkapan rumah tangga, reseller produk ramah lingkungan, bahkan masuk ke katalog marketplace nasional di antara merek-merek besar. Kenapa tidak? Tapi ayo jujur, sampai kapan mau jualan sembunyi-sembunyi tanpa izin? Masa iya usaha sebagus ini terus terjebak di balik layar? Nah, produk legal itu bisa masuk ke e-commerce resmi, kerjasama dengan komunitas kebersihan lingkungan, toko kelontong modern, hingga membuka peluang ekspor. Legalitas itu adalah tiket masuk ke panggung besar, tempat UMKM yang serius bersaing dengan kepala tegak. Sahabat, yang hebat itu bukannya langsung besar, tapi yang berani memulai dengan cara yang benar. Karena kesuksesan yang berkah bukan yang datang cepat, tapi yang dibangun dengan taat aturan, penuh kejujuran, dan juga siap naik level. Sahabat, jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan membangun bisnis pembersihan noda multifungsi ini. Setiap racikan larutan yang kamu coba, setiap label yang kamu tempel sendiri, dan setiap komentar pelanggan, itu adalah semua bagian dari cerita perjuangan yang bermakna dan pantas untuk dibanggakan. Percayalah, ketulusan dan kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Hasilnya bukan hanya dari omset yang terus naik, tetapi juga dari kepercayaan pelanggan, loyalitas mereka yang kembali beli, dan juga peluang kolaborasi dengan perlahan secara terbuka lebar. Bisnis yang kamu bangun dengan niat baik dan tangan sendiri ini bisa tumbuh melewati rintangan, bertahan di tengah persaingan, dan menjadi usaha yang suatu hari kelak bisa kamu wariskan dengan bangga sebagai produk lokal yang bersih, ramah lingkungan, dan dipercaya oleh banyak orang. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena setiap botol yang kamu hasilkan dengan kesungguhan adalah benih masa depan yang kelak akan tumbuh menjadi pohon keberhasilan yang kuat dan juga teduh, serta penuh manfaat bagi orang-orang di sekitarmu. Oke sahabat, kalian masih bingung nih soal urus legalitas pembersihan noda multifungsi serta izin edar PKRT-nya? Atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja sahabat, kalian bisa tulis bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya sahabat. Silahkan, kami akan membantu pengurusan PKRT tanpa ribet, pasti terbit step by step menyesuaikan kondisi dana kalian ya. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp nomor yang ada di layar ya, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RAC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini sahabat, kami sedang ada promo PKRT nih, dimana saat ini all in terima beres tanpa ribet pasti terbit. Dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta sahabat. Dimana standar layanan kami adalah full online seluruh Indonesia sahabat, layanan 24 jam, aman dan resmi sahabat. Dan juga kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Nah, promonya terbatas ya sahabat. Ingat sahabat, paket ini kalian mendapatkan free uji labnya, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan, pembayaran, kemudian pemantauan pendaftaran, hingga sertifikat izin edar PKRT yang kami pastikan terbit sahabat. Nah sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah, jika ada yang ditanyakan untuk konsultasi lebih lanjut gratis, silakan ya sahabat, silakan hubungi kami via WhatsApp nomor yang ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video untuk penjelasannya. Nah, selain itu sahabat, kami juga melayani sahabat, membantu kalian nih untuk misalkan NIB, layanan NPWP, PIRT, paten berhaki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan juga lainnya. Nah, untuk info lengkapnya kalian bisa kepoin aja, linknya ada di deskripsi video sahabat, untuk berbagai macam layanan paket promo kami. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan, menambah motivasi, dan juga menambah semangat kalian dalam berbisnis dan berusaha lebih sukses lagi. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.